Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru, saya eh, saat ini ingin menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menginput nilai. Bagi yang tidak mengikuti tutorial tadi secara langsung, saya buatkan video tutorialnya agar bisa belajar di rumah dan bisa untuk input nilai, khususnya bagi guru kelas 10 dan wali kelas kelas 10. Oke, saya akan mulai share screen. Saya gunakan media Zoom untuk merekam. Saya mulai share screen, Ibu Bapak. Ini pertama kita masukkan alamat. Oke, alamat yang bisa digunakan adalah tes.id/snpn4clg. Info sama, lalu simpan, login. Ini bisa kita gunakan di mana saja, di rumah, malam, kapanpun. Nah, di sini terlihat bahwa saya mengajar di 6 kelas. Di sini terlihat adalah satu didik dan jumlah wali kelas dan kelas yang saya ajar. Nah, Bapak Ibu, untuk wali kelas tadi di bawahnya ada keterangan juga, wali kelas berapa. Oke, untuk menginput nilai sebagai guru, saya contohkan saya, misalkan informatika. Pertama adalah kita klik referensi, lalu kita cek capaian pembelajarannya. Nah, perhatikan. Di sini untuk materinya ada berapa capaian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capaian. Nah, saya pada semester ini hanya mengajarkan 4 capaian. Pertama, capaian pembelajaran yang saya ajarkan adalah mengenai, ntar saya baca dulu, mekanisme internal terjadi interaksi perangkat keras pengelolaan ini, termasuk tokoh-tokohnya memahami akhir ini belum. Jadi kalau yang belum CPA belum diajarkan, dinonaktifkan aja, biar tidak muncul, biar tidak bingung. Lalu menerapkan strategi algoritma standar menghasilkan beberapa persoalan, ini juga belum, saya nonaktifkan. Lalu kita untuk berkomunikasi mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi. Oke, ini sudah. Lalu pada jaringan lokal ini juga belum. Dari 8 itu misalkan Pak, saya baru 3 ya nggak apa-apa. 3 aja berarti. Normalnya 8 berarti 1 semester 4 CP. Tapi kalaupun baru 3 ya nggak masalah. Yang tidak boleh atau tidak normal adalah kalau misalkan 10 CP, yang di semester 1 baru 1 CP atau baru 2. Itu terlalu jauh. Tapi kalau misalkan 10 itu 5 atau 4 gitu. Itu masih wajar ya. Keamanan data berdasarkan berbagai bidang, perkakas TIK. Ini juga belum. Juga belum. Juga belum. Ini sudah ya, ini saya lupa. Ini 1, berpikir komputasional. Lalu, kalau saya ya, 1, 2, TIK, lalu sistem komputer 3. Kebetulan saya baru 3.
karena saya perbanyak di masalah Office ya, perangkat lunak. Di sini Office-nya sedikit, sedangkan keperluannya menurut saya di SMK itu mempelajari aplikasi Office atau Word, Excel, PowerPoint itu sangat penting. Jadi baru 3 ini di semester ini. Oke, 3 yang saya aktifkan, lalu sudah itu sudah kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Jadi pertama capaiannya kita tentukan, aktifkan yang memang digunakan, dan matikan jika memang belum digunakan. Nah, tujuan pembelajaran intinya ada di sini. Karena kita tadi 3 capaian, saya tadi kan 3 ya, berarti 3 kali tambah data. Satu-satu aja ya. Pertama, klik tambah data, lalu pilih kelasnya, pilih jenis rombelnya, reguler kita pilih, lalu pilih MP misalkan, lalu pilih mata pelajarannya, tentunya mata pelajaran saya, lalu pilih CP-nya. Nah, CP yang pertama itu saya gunakan strategi algoritma standar. Misalkan saya pilih yang ini ya. Sebentar, saya cek dulu tadi namanya ya. Karena tidak ada namanya, jadi kita bisa klik kanan, lalu open new link new tab biar kelihatan nanti di sini. Yang saya aktifkan sama nggak? Masih betul, lalu berbagai aplikasi, memanfaatkan berbagai aplikasi. Oke, ini yang masuk. Terakhir adalah yang pada menerapkan strategi algoritmik. Oke, berarti strategi algoritmik dulu, ini yang pertama, CP pertama saya. Jadi CP itu urutannya itu bisa kita pilih mana yang mau didahulukan, mana yang mau diakhirkan. Nah, kebetulan saya mendahulukan yang menerapkan strategi algoritmik. Lalu saya setelah itu tujuan ini tidak diinput di sini ya, tapi kita unduh template-nya, kita klik template, kita lihat. Setelah terbuka di sini kan download langsung ada di sini ya, kita buka aja langsung buka Excel-nya. Nanti dia langsung buka Excel. Nah, setelah terbuka jangan lupa ininya di enable dulu. Nah, muncullah seperti ini tujuannya. Nah, tujuan pembelajarannya pada peserta didik mampu menerapkan strategi algoritma standar untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume tidak kecil pada kehidupan sehari maupun implementasinya dalam program. Jadi ada 2. Pertama, tujuannya itu, bentar, kalau tidak bisa langsung ini karena merging, kita pastikan dulu dimanapun, dimana aja selain di kotak ini, lalu kita pastikan lagi di sini. Ininya kita hapus. Jadi caranya, peserta didik mampu menerapkan strategi standar untuk menghasilkan persoalan dengan data diskrit pada kehidupan sehari-hari setelah mempelajari di internet dan buku modul. Tidak perlu ditambah pun nggak apa-apa ya. Kalau mau ditambah silahkan. Membuat tujuan itu kan menerapkan metode ABC ya, audience, behavior, condition, dan degree. Audience-nya peserta didik, condition, behavior-nya misalkan menerapkan strategi, condition-nya sehingga anak itu bisa menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit. Itu condition-nya, degree-nya setelah itu. Setelah apa? Misalkan setelah mempelajari apa, dengan rasa penuh tanggung jawab, itu boleh ditambahkan, tidak pun tidak apa-apa. Nah, yang kedua adalah implementasinya. Jam? Bau naon Kang? Oh, bisa nu kabeuleuh.
Saya masih di sekolah, Bapak Ibu. Oke, di sini peserta didik implementasinya dalam program mampu dengan strategi standar untuk masalah permasalahan. Ini saya gantikan di sini. Nah, pendidik mampu mengimplementasikan dalam program komputer untuk menghasilkan konsol dengan data diskrit. Volume tidak pada kategori. Oke, jadi dua tujuan. Oke, setelah tujuannya, karena ini cukup dua tujuan menurut saya, menerapkan dan mengimplementasikan pada data diskrit. Misalkan ini ada yang salah. Ini pada kehidupan seharinya tidak perlu. Nah, gitu. Jadi ada dua, ada yang pada kehidupan sehari-hari dan pada dalam program komputer. Oke, setelah selesai kita buat, kita save aja. Kalau save kan berarti ke file yang tadi ya, ditimpa. Kalau udah gitu, tinggal di-upload. Jadi, tadi mana ya? Sebentar. Nah, ini setelah kita selesai, sebentar ini sepertinya, saya stop share dulu. Share screen-nya kayaknya harusnya saya pilih yang show all window. Sebentar. Ya, jadi saya ulangi, takut tidak terlihat tadi. Jadi saya jadikan dari fase ini dua tujuan ini cukup, lalu saya save. Setelah di save, balik lagi ke soal ini. Tadi kan unduh, terus diisi di Excel, lalu di save, lalu kita di sini upload, choose filenya. Gimana tadi pastinya di sini kan, biar gampang satu-satu. Nah, kalau sudah di-upload, ketika berhasil dia muncul di sini, teman-teman. Muncul di sini tujuannya. Nah, kalau tujuannya ini salah, ini tinggal diubah atau dihapus. Hapus aja semua dulu, terus upload lagi bisa. Kayak tadi ya, kalau emang salah. Nah, terus kalau Pak, yang tujuan CP keduanya gimana? Ya, tambah lagi. Lalu kita pilih lagi. Tingkatan 10, jenis romper reguler, dan tujuan pembelajaran ini setelah kita buat sekali akan bisa digunakan di seluruh kelas. Tidak hanya di kelas MP, ini hanya yang pertama aja. Tadi kan ini udah ya, berarti sekarang saya masuk ke ini. Aplikasi secara bersamaan. Berarti yang ini ya. Oke, yang TIK, ini yang Word. Oke, balik lagi ke sini. Setelah selesai kita unduh template-nya. Lalu kita isi lagi, kita buka Excel-nya. Lalu kita isi, berarti di sini mampu memanfaatkan, misalkan ya langsung juga boleh berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi. Kalau nggak bisa, simpan dulu di tempat yang lain, lalu kita paste, lalu hapus. Terus mencari sumber data yang akan diolah informasi.
Saya diambil dari sana ya, diambil dari CP-nya. Terus di sini mahir menggunakan, nah di sini perkantoran saya pecah. Contoh ya, di sini kan saya tulisannya mahir menggunakan fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Nah, aplikasi perkantoran itu kan ada 3. Saya pecah di sini pengolah kata, dalam kurung Microsoft Word, Office Word. Kenapa kita perlu menginput dengan detail, nanti akan muncul di laporannya, dan itu menjadi salah satu bentuk capaian yang mereka capai gitu. Lalu ini saya tinggal diganti pengolah angka untuk Microsoft Office Excel. Terus mengolah presentasi. PowerPoint. Oke. Sudah cukup. Lalu kalau sudah, saya save seperti biasa. Lalu dibuka lagi filenya yang tadi. Lalu kita klik choose file, lalu kita upload. Oke. Nah, di sini saya mencontohkan ada 2 ya. Ada 2 CP. Satu CP yang CP pertama 2 tujuan, CP keduanya 5 tujuan. Jadi tidak harus sama, jadi tergantung keperluannya. Saya memang mau memperbanyak di sini. Lalu satu lagi sekalian ya, biar sekalian saya input nilai. Sama caranya, saya ulang-ulang. Kalau memang terlalu lama bisa di next, di skip videonya. Ini saya sekalian input biar sekalian saya ngisi soal nilai. Oke, saya buka lagi, sama persis dengan yang tadi, cuma ini CP yang ketiga. Mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada itu. Ini dulu pertama, maaf saya lupa, terus ke sini dulu, copy lagi, paste di sini, ininya hapus. Terus mampu memahami mekanisme internal, interaksi perangkat keras. Oke, cukup. Set. Oke, 2 aja. Oke, cukup 2, kita save, lalu kita balik lagi. Jadi kalau mau tidak ribet, ya jangan terlalu banyak tujuannya, tapi sesuai kebutuhannya. Setelah di save, kita upload lagi. Oke, ada 3 CP. Oke, setelah ini saya udah lengkap semua tujuannya, baru kita masuk ke nilai akademik. Lalu kita input nilainya. Oke, nah di input nilai, kita klik tingkatannya, lalu klik tombolnya. Tadi saya pilih di MP dulu, lalu pilih mata pelajarannya. Oke, muncul. Nah, gitu teman-teman. Sini Ananda Putri Setiawan nilainya berapa? Misalkan Ananda Putri nilainya 85. 85 itu bisa kompetensi yang sudah dicapai ya semuanya. Menurut saya, patokannya gini teman-teman. Jadi, kalau nilainya lebih dari 7 KKM,
kompetensi sudah dapat dicapai semua. Nah, kalau nilainya di bawah 70 misalkan, mungkin ada beberapa kompetensi yang tidak tercapai. Itu gimana hitung-hitungan rata-ratanya ya, nilai rata-ratanya. Nah, misalkan yang ini contoh ya, nilainya 60 nih. Itu ini sudah tercapai, tapi dia belum tercapai di CP yang terakhir. Nah, ini tidak diharapkan, tapi ini contoh aja. Lalu kita save, simpan. Nah, setelah simpan, kita lihatnya di mana hasil yang kita tadi udah cek, kita sudah isi, kita lihat di capaian pembelajaran. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Menunjukkan baik dalam waktu panjang, ya. Karena tadi tujuannya panjang. Ya, jadi kita tidak perlu menginput ulang bikin deskripsi itu sekali aja. Nah, begitupun misalkan kita mau input di kelas yang lain, ya udah tinggal pilih kelasnya, misalkan di Nautika 1. Nah, tujuan yang tadi pun sudah muncul teman-teman tuh, tinggal di input aja, gitu ya. Oke, sekarang kita sebagai wali kelas. Karena saya tidak punya kelas, saya coba cek. Nah, ini wali kelas ya. Sebagai wali kelas, saya contohkan wali kelas itu tugasnya hanya ngeprint aja. Ngeprint sama mencetak ya. Dari mulai halaman depan, lalu nih kita lihat ya halaman depannya. Nah, kayak gitu. Sama ya, sama kayak dulu, beda-beda dikit. Oke. Nah, kita lihat yang MP ya, yang tadi saya udah isi ya. Nah, nanti munculnya gini rapotnya. Nah, kayak gini. Ini ya. Ini bahasa Indonesia udah ada yang nilai nih, tapi belum. Belum. Nah, salah. Maaf. Terus yang si Aihano MP. Jadi Ananda sama Aihano. Kita lihat yang Hano ya, yang ada nilai jeleknya. Tuh ya. Menunjukkan penguasaan lain dalam tujuan pembelajaran 1 dan tujuan. Ini bukan tujuan kali ya. Oh, sorry. Informatika tadi ya. Boleh. Kita lihat lagi tadi nggak muncul ya, tapi coba kita lihat lagi di cetak rapor. Kelas 10, rombong, sampai, nah, sama, Oke, jadi saya masuk ke capaian pembelajaran, di capaian pembelajaran di save dulu.
Ya, jadi setelah dan ini yang Ayano. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Jadi di sini setelah kita input nilai akademik, input nilai, capaian kompetensinya kita buka lagi sama kayak tadi dengan kelas yang sama seperti kita input nilainya. Nah, lalu kita cek di sini kalau sudah fix, nggak akan diganti lagi. Kita save, simpan, baru nanti muncul. Kalau tidak disimpan di capaian nilai, ternyata tidak muncul. Begitu, teman-teman. Oh ya, selain itu, wali kelas harus mengisi ketidakhadiran. Lalu nilai ekskul. Nilai ekskul belum ada ya. Oke, gitu. Terima kasih, teman-teman. Ketidakhadiran ngisinya gampang, cuma ngisi ini, pilih rombalnya, MP misalkan, isi langsung di sini. Sakitnya berapa, ini berapa, terus disimpan. Saya karena bukan wali kelas MP, jadi nggak bisa input ya. Nggak bisa input, saya hanya bisa unduh karena saya kasih kurikulum. Saya bisa ngeprint juga, saya bisa ngecek juga. Oke, segitu dulu mungkin informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.